Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Belajar Akuntansi. Video kali ini kita akan masuk ke pembahasan UKK manual untuk PT Jayatama di tahap 2, yaitu melakukan posting dari rekapitulasi jurnal ke dalam buku besar atau General Ledger. Sebelum melakukan posting dari rekapitulasi jurnal, kita harus memasukkan atau memposting terlebih dahulu saldo-saldo awal akun yang ada di soal, yaitu di trial balance per 30 November 2021. Di sini untuk cash in bank di debit, kita akan pindahkan atau posting ke akun cash in bank di General Ledger. Tanggalnya adalah 1 Desember, description-nya adalah balance karena ini saldo awal, jadi simpan di kolom balance. Tadi cash in bank-nya debit, jadi disimpan juga di debit. Kemudian posting juga saldo awal untuk petty cash, sumbernya dari trial balance per 30 November atau per 1 Desember. Petty cash-nya saldo debit, jadi tanggal 1 juga, description-nya balance, dan disimpan di balance debit 10 juta. Lakukan posting untuk semua akun di trial balance 1 Desember ke dalam masing-masing akun di General Ledger. Semuanya tanggal 1 Desember dengan description-nya balance dan disimpan di kolom balance. Debit dan kreditnya sesuaikan yang ada di trial balance awal ini. Kemudian jika sudah diposting semua saldo awalnya, kita akan melakukan posting dari rekapitulasi dari setiap jurnalnya. Kita mulai dari jurnal yang pertama, yaitu purchase journal. Di purchase journal di sini ada akun yang di debit, yaitu nomor akun 11301, saldonya Rp567.759.500. Kita cari nomor akun 11301 di General Ledger, adalah akun merchandise inventory, tanggalnya tanggal 31 dengan description-nya purchase journal. Kita posting dari purchase journal, kemudian referensinya PJ strip 1 karena purchase journal halaman 1 di debit, sehingga balance-nya tadinya ada saldo debit, kemudian posting debit jadi ditambahkan, jadi saldo akhirnya 999 juta sekian. Kemudian kita kasih tanda untuk yang sudah diposting. Kemudian cari akun yang kedua di debit masih 11401, yaitu akun fed-in. Tanggalnya sama, tanggal 31 dengan description-nya purchase journal, masih referensinya PJ strip 1 di debit 56 juta sekian, jadi balance-nya debit Rp56.775.950. Kemudian di kredit ada satu akun dengan nomor 21201. Kita cari juga di General Ledger-nya nomor akun 21201, yaitu account payable, tanggalnya 31, description-nya masih di purchase journal, referensi PJ strip 1, uangnya di kredit 624 juta sekian, sehingga balance-nya tadinya ada saldo kredit, kemudian posting lagi di kredit jadi ditambahkan, balance-nya jadi di kredit 1.200.000.000 sekian. Kemudian kita tandai di purchase journalnya yang sudah diposting. Berpindah ke sales journal. Di sini untuk rekapitulasi sales journal, di saldo debit ada satu akun dengan nomor 11201. Akun ini kita akan cari di General Ledger-nya atau buku besarnya untuk 11201. Di sini ada akun receivable, saldonya di debit tadi tanggal 31, description-nya dari sales journal atau referensinya SJ strip 1, di debit postingnya 800 juta sekian, sehingga balance-nya ada saldo debit ketemu debit jadi ditambahkan.
Kemudian lanjut lagi di rekapitulasi sales journal. Di sini ada saldo kredit nomor akun 21204. Kita cari ke general ledgernya 21204. Ada di kelompok utang atau liabilitas, yaitu akun FATOT. Di sini tanggalnya 31, kemudian description-nya dari sales journal. Di referensinya SJ strip 1, uangnya dikredit sehingga balance-nya juga dikredit. Karena ini tidak ada saldo awalnya ya. Kemudian kita tandai, dan satu akun lagi di saldo kredit nomor 41101. Akun sales of merchandise, di sini tanggal 31. Description-nya sales journal, referensi SJ strip 1 dikredit, kemudian saldo kredit awalnya sehingga ditambahkan saldonya jadi 8.140.000.000 sekian. Kemudian lanjut lagi kita rekapitulasi general journal. Di debit ada nomor akun 11202. Nilainya Rp7.700.000. Kita cari di general ledger 11202. Di sini ada akun allowance for doubtful debt. Tanggalnya 31, description-nya dari general journal, kemudian referensinya GJ strip 1, uangnya di debit 7.700.000, jadi balance-nya saldo awal kredit sedangkan postingnya di debit, jadi dikurangi sehingga selisihnya simpan di debit karena ini lebih besar di debit. Jadi balance-nya di debit 731.000 sekian. Kemudian masih di debit rekapitulasi 11301. Akun merchandise inventory tanggal 31, general journal GJ strip 1 debit 10 juta, jadi balance-nya debit ketemu debit ditambahkan. Saldonya 1.009.000.000 sekian. Kemudian masih juga di debit rekapitulasi general journal nomor akun 21201. Untuk nama akun payable atau utang dagang tanggal 31, description-nya general journal, di debit 22 juta sekian, saldo sebelumnya kredit kemudian posting debit jadi dikurangi. Kemudian lanjut lagi nomor akun 21204. Di sini debit 1.400.000. Kita cari di general ledgernya 21204 yaitu FATOT. Tanggal 31, description-nya general journal, kemudian GJ strip 1 di debit uangnya 1.400.000, jadi balance-nya kredit ketemu debit dikurangi. Kemudian lanjut lagi nomor akun 41103. Kita cari di general ledger 41103 yaitu akun sales return. Di sini tanggal 31, general journal GJ strip 1 di debit uangnya 14 juta sehingga balance-nya debit ketemu debit ditambahkan. Kemudian yang terakhir di general journal debit ada nomor akun 51101 yaitu akun cost of goods sold. Tanggal 31, description-nya general journal, kemudian di debit uangnya 522 juta sehingga balance-nya debit ketemu debit jadi ditambahkan. Kemudian berpindah ke kolom kredit di general journal, ada akun nomor 11201, di kredit uangnya 23.100.000. Kita cari di general ledgernya 11201.
Di sini ada akun receivable tanggal 31 General Journal GJ strip 1 di kredit uangnya 23.100.000, jadi balance-nya debit ketemu kredit jadi dikurangi. Kemudian akun yang kedua di kredit nomor 11301. Nomor untuk nama akun merchandise inventory tanggal 31 General Journal di kredit postingnya 542 juta, jadi balance-nya debit ketemu kredit dikurangi. Lanjut lagi nomor akun 11401 di kredit, yaitu akun Fatin di kredit uangnya 2.100.000 rupiah, jadi balance-nya berkurang, jadi saldo akhirnya 54 juta sekian. Satu lagi nomor akun 51101 di kredit, yang sumbernya dari General Journal. Nomor akun 51101 yaitu cost of goods sold, postingnya di kredit 10 juta, jadi balance-nya debit ketemu kredit dikurangi. Kemudian berpindah ke jurnal berikutnya yaitu cash receipt journal. Di sini rekapitulasi debitnya ada dua akun, nomor akun 11101 yaitu akun cash in bank. Kita cari di general ledger nomor 11101. Tanggal 31 description-nya cash receipt journal sehingga referensinya CRJ strip 1 di debit uangnya sehingga balance-nya saldo debit karena saldo awalnya debit. Berikutnya kita berpindah ke kredit dulu ya supaya nomor akunnya ini ngurut. Jadi kita cari nomor akun 11201 yaitu akun receivable tanggal 31 cash receipt journal CRJ strip 1, uangnya di kredit sehingga balance-nya debit ketemu kredit dikurangi, saldo akhirnya 522 juta sekian. Kemudian masih di kredit nomor akun 11203 order receivable tanggal 31 cash receipt journal di kredit uangnya sehingga balance-nya debit ketemu kredit dikurangi, jadi saldo akhirnya 0. Kemudian kita ke debit lagi nomor akun 41102 ada sales diskon tanggal 31 di deskripsinya cash receipt journal CRJ strip 1 di debit uangnya 4 juta sekian sehingga balance-nya debit ketemu debit ditambahkan. Kemudian kita lanjut lagi ke jurnal yang berikutnya cash payment journal. Rekapitulasi debitnya ada beberapa akun. Kita lihat ke kredit dulu dari nomor akun yang paling atas 11101 yaitu akun cash in bank tanggal 31 cash payment journal, jadi referensinya CPJ strip 1 di kredit uangnya, jadi balance-nya debit ketemu kredit dikurangi. Kemudian nomor akun 11102 di debit yaitu akun petty cash di tanggal 31 deskripsinya cash payment journal referensi CPJ strip 1 posting debit, jadi balance-nya debit ketemu debit ditambahkan. Kemudian lanjut lagi masih di debit nomor akun 21201 yaitu akun payable tanggal 31 dari cash payment journal posting di debit sehingga saldonya menjadi 331 juta sekian.
Kemudian lanjut lagi nomor akun 21202 masih di debit postingnya untuk accrued expense tanggal 31 cash payment journal posting debit sehingga balance-nya habis atau nol. Lanjut lagi nomor akun 22101 masih di debit postingnya 9 juta rupiah. 22101 Bang Loan tanggal 31 dari cash payment journal posting di debit 9 juta jadi balance-nya 360 juta rupiah. Kemudian kita ke kredit dulu nomor akun 51102 di kredit postingnya 51102 yaitu purchase diskon tanggal 31 dari cash payment journal posting di kredit sehingga balance-nya 34.800.000 sekian. Kemudian nomor akun 61111 di debit saldonya untuk akun electricity, telepon and water expense tanggal 31 dari cash payment journal di debit postingnya sehingga balance-nya 24 juta sekian. Kemudian satu lagi nomor akun 91101 di debit postingnya yaitu untuk akun interest expense tanggal 31 dari cash payment journal debit 4.950 sehingga balance-nya menjadi 59.400.000 rupiah. Kemudian lanjut lagi ke jurnal kas kecil, petty cash journal rekapitulasi debit ada 11302 11302. Di sini ada akun office supplies tanggal 31, description-nya dari petty cash, referensinya PC strip 1, posting debit sehingga balance-nya 3.700 sekian. Kita berpindah dulu ke kredit nomor akun 11102. Postingnya di kredit nomor akun 11102 yaitu petty cash tanggal 31, deskripsinya petty cash dengan referensi PC strip 1, postingnya di kredit sehingga balance-nya 10 juta. Lalu kembali lagi ke debit nomor akun 61103 advertising expense tanggal 31 dari petty cash PC strip 1 posting di debit sehingga balance-nya 7.500.000 di debit. Lanjut lagi untuk nomor akun 61105. Di sini ada maintenance expense dari petty cash posting di debit sehingga balance-nya 7.800.000 di debit. Satu lagi nomor akun 61106 masih di debit postingnya newspaper and tabloid expense dari petty cash posting debit 500.000 sehingga balance-nya 6 juta rupiah di debit. Nah, setelah kita selesai melakukan posting dari setiap jurnal, dari rekapitulasi jurnal, selanjutnya kita akan menyusun neraca saldo per 31 Desember atau trial balance per 31 Desember. Sumbernya yaitu dari masing-masing akun di buku besar, ambil saldo akhirnya saja. Seperti ini cash in bank saldo akhirnya di debit 892 juta sekian, kemudian petty cash saldo debit 10 juta sekian, kemudian akun receivable saldo debit 500 juta sekian, dan seterusnya sampai semua akun dimasukkan ke dalam trial balance. Saldo debit simpan di debit, saldo kredit juga simpan di kredit masing-masing akunnya.
Kemudian jumlahkan saldo debit dan juga jumlahkan saldo kredit. Ini saldonya harus balance atau seimbang. Masing-masing bernilai 11.488.934.000 sekian. Demikianlah kita telah selesai mengerjakan UKK manual tahap 2, yaitu posting dan juga menyusun trial balance per 31 Desember. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.